Saya kaget, saya bukan menyayangkan, saya cuma kaget. Kok tiba-tiba sekali. Dan saya kaget kenapa di dalam kondisi ini dia berani untuk masuk ke Indo. Seluruh harta di dunia ini tidak akan sanggup membayar kerugian mental yang saya rasakan terhadap ulahnya si Yoko ini. Ya, nggak ada. Bagaimana saya bisa menghapus luka hati anak saya? Bagaimana saya bisa menghapus luka trauma anak-anak saya atas ulah Yoko ini? Nggak ada yang bisa membayar, berapapun nilainya nggak akan terbayar. Saya rasa Yoko nanti kalau udah keluar juga bisa menilai, bisa memberikan keterangan bahwa cepunya ini saya atau bukan, itu aja sih. Yoko paling tahu kok saya ini cepunya apa bukan. Hampir 1 pekan waktu berlalu usai salah satu sahabat Nikita Mirzani yang akrab disapa Yoke diringkus polisi atas laporan Fitri Sahuteru. Namun sayangnya kisah penahanan Yoke masih saja menghadirkan sejuta tanda tanya yang saat ini menari-nari di benak warganet. Ya, banyak yang menilai jika penahanan terhadap Yoke dilakukan dengan begitu cepat. Belum lagi jika mengingat fakta lain di mana Yoke sejatinya menetap di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Dan kunjungannya ke Indonesia hanyalah untuk menjalani pemeriksaan saja. Menanggapi penahanan Yoke yang sampai detik ini masih dibayang-bayangi kejanggalan, salah satu sahabat Yoke, yakni Yolo Ine pun buka suara secara eksklusif. Lantas, seperti apa penjelasan dari Yolo Ine? Serta mungkinkah pula penangkapan Yoke memiliki keterkaitan dengan oknum aparat berpangkat? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau masalah mencurigai seseorang nggak, dia kaget. Kok gue ditahan? Gitu aja. Kok ini gue tiba-tiba ditahan gitu aja sih. Dia nggak ada omongan lebih lanjut, nggak ada. Ya itu aja sih paling karena dia bilang ini gue nggak ada surat panggilan tapi tiba-tiba ada surat penangkapan. Lebih di situ aja, di itu aja sih, di tahapan itu aja. Wah saya nggak ngerti, saya nggak tahu ya deh. Cuma yang saya tahu Yoke ini memang kan sangat vokal untuk posting hal-hal yang berhubungan dengan FS. Itu aja sih, no comment. Kalau masalah dijebak, no comment. Ya, aku berterima kasih atas laporan aku yang akhirnya aku tuh bukan sekali saja melaporkan Yoke ini kan. Aku, teman-teman sudah tahu lah ngikutin ya. Tapi buat aku bulan Maret tahun ini nih benar-benar tuh Masya Allah banget ya. Semua orang-orang jahat di hidup aku tuh kok bisa mendapatkan balasannya. Saya kaget, saya bukan menyayangkan, saya cuma kaget. Kok tiba-tiba sekali. Dan saya kaget kenapa di dalam kondisi ini dia berani untuk masuk ke Indo. Tidak ada yang tahu dia mau kemari. Dia cuma bilang gue ditahan. Ada 5-6 orang polisi nahan gue kayak teroris. Itu aja sih. Untuk Yoke yang sabar, jalani saja prosesnya. Yang sabar pokoknya. Dan untuk pihak-pihak yang lainnya ya semoga apa ya? Semoga ada hikmah buat kita semua di hari yang menjelang hari yang Fitri ini. Itu aja sih. Kabar ditangkapnya Yoke memang berhasil mencuri perhatian warganet. Mengingat momen penangkapan Yoke sempat tersebar dengan jelas lewat sebuah rekaman suara percakapan telepon antara dirinya dan Yolo Ine yang kini membanjiri jagat maya. Dan tak kalah mengejutkannya lagi, dalam rekaman itu terdengar pula sebuah kata-kata berjuta arti yang menduga adanya keterlibatan oknum aparat berpangkat dalam penahanan Yoke. Namun mirisnya tersebarnya rekaman ini justru menjadi petaka bagi Yolo Ine. Pasalnya, ia diduga sengaja merekam itu untuk menjalankan perannya sebagai mata-mata. Sebuah isu miring yang sudah dibantah sangat tegas oleh Yolo Ine. Lantas, seperti apa pesan Yolo Ine bagi pihak-pihak yang masih saja menuding yang tidak-tidak? Serta apa pula alasan Yolo merekam percakapan tersebut? Jadi Yoke waktu itu siang ya, saya lupa tanggal berapa, dia telepon saya, dia minta tolong. Ya jujur saya nggak bisa tolong, saya nggak bisa bantu apa-apa gitu kan. Saya merekam itu karena saya rasa ada kejanggalan ketika Yoke bilang tidak ada surat pemanggilan
panggilan pemeriksaan sebagai terlapor, tapi tiba-tiba ada surat penangkapan. Itulah kenapa saya rekam. Dan saya kasih lagi ke beberapa teman yang saya pikir saya bisa percaya, tapi ternyata dilanjutkan lagi ke pihak Kak Fitri ya. Saya bisa apa? Lu itu dilaporin Fitri, UITE, pencemaran nama baik. Oke. Tanggal 11 Februari nih LP-nya. Sekarang gua langsung diciduk. Sekarang udah sama polisi lo? Udah 5-6 orang. Gua kan teroris aja. Sekarang nih? Iya, 6 orang. Gua lagi boker. Gua cari siapa aja yang bisa bantu gua dulu, ngerti gak sih? Masalahnya berat sih, Cong. Lu kan gue diingetin juga kan dari dulu, Cong. Aduh. Saya rasa Yoke nanti kalau udah keluar juga bisa menilai, bisa memberikan keterangan bahwa cepunya ini saya atau bukan, itu aja sih. Yoke paling tahu kok saya ini cepunya apa bukan. Di sisi lain, perseteruan antara Yoke dan Fitri Sahuteru yang kini berbuntut dengan penahanan memang sudah berlangsung cukup lama. 4 tahun lebih tepatnya. Ya, selama 4 tahun itulah Yoke diduga terus menyerang Fitri tanpa henti. Padahal, hingga sampai saat ini, motif dan alasan Yoke melakukan itu belum diketahui secara pasti. Sampai akhirnya, Fitri yang kehabisan kesabaran pun melayangkan laporan polisi terhadap Yoke. Lantas, seperti apa Fitri Sahuteru menanggapi kabar penahanan Yoke? Serta, bagaimanakah pula Fitri menanggapi pihak-pihak yang menuding jika kisruh ini masih berkaitan dengan huru-hara dugaan sindikat mafia skincare? Aku hanya menghimbau, stoplah kita menggunakan sosmed ini untuk saling bully, saling hina gitu. Ini jadi pelajaran ya. Ini ada kasus peras memeras digunakan untuk tujuan-tujuan yang nggak baik. Nah, ada lagi Yoke tertangkap. Ya sudahlah ya, kita sama-sama menjadikan ini pelajaran yang berharga buat netizen semua. Setiap hari selama 4 tahun, hampir 5 tahun ini, sampai dari tadinya aku bener-bener nggak tahu mau ngapain, kena mental sudah aku lewatin. Sudah saking terlalu kejinya ya, dia setiap hari tanpa henti menghina aku selama 4-5 tahun ini, dan aku nggak kenal dia. Anak-anak aku tuh dibully banget, harus disuruh tes DNA, dikata-katain gitu. Bagaimana seorang anak remaja yang sedang menuntut ilmu di Kanada harus melihat dia dibully di Indonesia. Berarti dia itu juga pencemaran juga. Ya sudah, nanti ikutin aja ya. Itu contoh bagaimana si Yoke ini bullyingnya itu sadis banget. Kalau untuk misi saya jujur nggak tahu ya, tapi saya sangat mengerti kenapa pelapor itu pada akhirnya melaporkan. Saya sangat mengerti. Di kasus si YK ya kan, pada cuci tangan tuh, si Enong Kalibata cuci tangan. Oh ternyata gue baru tahu kalau juragan hidrokinon ini adalah orang yang di belakangnya. Jadi gue pengen bahas kasus tentang mami online yang seolah-olah dikriminalisasi nih. Sedangkan gue mau tes nih, laporan gue kan ada buat si Enong Kalibata nih, ya kan. Gue mau lihat, itu kan udah jelas banget tuh, masuk gak? Soalnya si mami online cuma nyebutin kayak gitu doang bisa masuk. Ini udah jelas-jelas kalau dia bisa lolos. Wah hebat sih, ya kan? Oh pantasan tiba-tiba keong, rupanya dari si juragan. Wow. Seluruh harta di dunia ini tidak akan sanggup membayar kerugian mental yang saya rasakan terhadap ulahnya si Yoke ini. Ya. Nggak ada. Bagaimana saya bisa menghapus luka hati anak saya? Bagaimana saya bisa menghapus luka trauma anak-anak saya atas ulah Yoke ini? Nggak ada yang bisa membayar, berapapun nilainya nggak akan terbayar. Makanya hati-hati kalau bullying itu, kita nggak boleh menormalisasi ya, karena lukanya itu susah sembuh. Iya, yang saya tahu itu Yoke itu sempat posting dengan jelas, dengan gamblang foto muka Pak KM yang diduga itu ada. Ini sekali lagi diduga yang menurut paparannya Yoke ya, itu memiliki skandal dengan KFS. Itu aja sih. Itu sih yang lebih fatal.
Terlepas dari kemelut hukum yang kini menimpa Yoke, Nikita Mirzani dan Mail Syaputra sudah menjalani hukuman selama 10 hari. Namun, dalam waktu yang bersamaan, dukungan dari para sahabat tak berhenti datang silih berganti. Mulai dari tagar Justice for NM yang terus diserukan lewat media sosial, hingga berbentuk dukungan langsung, yakni kunjungan ke tahanan pun tak lupa mereka lakukan. Ya, setelah sebelumnya, selebritis Lucinta Luna sudah terlebih dulu datang, kali ini giliran Yolo Ine dan beberapa sahabat lainlah yang kedapatan berkunjung ke rumah tahanan. Dan dalam kesempatan itu, Yolo Ine dan kawan-kawan pun tak lupa untuk membawa barang-barang titipan dari Mail. Lantas, seperti apa kabar terbaru dari Nikita dan Mail yang dalam momen bulan suci Ramadan ini harus meringkuk lesu di balik jeruji besi? Pokoknya kabarnya sehat. Ya Allah, bulan Ramadan. Alhamdulillah, iya. Pokoknya sehat, keadaannya baik-baik aja. Nah kan kita juga ngeliatnya di media sosial. Untuk lebih dalamnya aku juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya kabarnya semuanya sehat-sehat, baik-baik. Dibilang happy ya, nikmatin aja. Udah itu aja sih yang bisa kita kasih tahu buat teman-teman di luar. Paling cuma nitip-nitip aja kayak pengen mainan biar ada hiburan, kayak alat sholat juga. Udah gitu aja titipannya. Alhamdulillah pada puasa juga di dalam. Biar cepat selesai. Kita ketemu kapan, Bang? Hah? Kita ketemu kapan? Tadi barusan nih, tapi yang penting doain aja deh. Supaya cepat sidangnya. Niki bawa apaan? Enggak bawa apa-apa kok. Cuman mau lewatin aja. Ada permintaan khusus nggak sih Bang dari? Nggak ada. Oke kok, oke. Seperti biasa, cuma ya apa namanya, ya beda kan, nggak di styling rambutnya, itu aja sih. Masih senyum, masih ngobrol kok, masih oke lah. Cuma dia sehat, kondisinya baik-baik aja. Cuma dia ngingetin, Mak kalau misalnya bawa makanan 18 ya, gitu aja sih. Ya senyum, masih ada senyumnya lah, dia tidak yang gimana-gimana. Baik-baik aja, intinya Mail baik-baik aja, sehat di dalam. Mail ngaji di dalam. Masya Allah. Mail ngaji di dalam. Itu yang bikin, wah Mail ngaji. Gitu. Mail sih baik-baik aja kelihatannya. Terus juga yang aku lihat ya happy aja. Terus ya paling nitipin hal-hal aneh kayak bantal gitu, boneka boneka Blackpink titipannya kayak gitu. Kemarin kan keinginan cuma itu sih, mungkin nggak tahu lah hobi dia koleksi boneka, tapi so far dia baik-baik aja kok. sehat, kondisinya mungkin sehat atau seperti apa? Puasa, dia rajin tarawahnya. Sama dia nitip ini juga sih, beberapa Al-Quran sama Alkitab minta dibawain buat, katanya di sini kan Alkitabnya cuma sedikit, jadi mau dibagi-bagiin. Banyakan sih barang-barang titipan dia buat bagi-bagiin ke orang-orang. Bulan puasa Kak Niki sama Bang Mail. Kita temennya pas sampai sekarang ya kita pura-pura kuat lah kalau depan dia kan. Namanya kita ada teman berbuka tiap hari, kita harus kesini, jadi pasti itu udah pasti sedih. Ya tapi kan kalau udah depannya dia, apalagi ributin, walaupun kita di luarnya kayak capek juga. Kapan ya beresnya, capek ya. Sebilang gitu. Kita juga bulan puasa cuma hari pertama, 2 hari ya, cuma 2 hari. 2 hari bareng sama dia. Beliau langsung udah ketiganya dipanggil, itu kayak baru banget gitu puasa bareng. Jadi kayak aduh kita nggak bisa buka bareng, sama bareng kan susah juga akses, nggak bisa apalagi di sini kan. Itu aja sih kesedihan. Ya pertama NM ini bulan Ramadan. Saya dengar NM sekarang rajin sholat, puasa, dan itu saya dukung. Terus membantu orang di luaran, saya dengar ya. Mudah-mudahan itu merubah pikirannya untuk berpikir lebih baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.